Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki bab 12, yaitu tentang fenomena ingkar dan sunnah. Pendahuluan. Jadi fenomena ingkar sunnah merupakan salah satu isu penting dalam kajian keislaman kontemporer. Istilah ingkar sunnah merujuk pada sikap sebagian kelompok yang menolak otoritas dalam keabsahan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi mereka berpendapat bahwa cukup berpegang teguh pada Al-Quran saja, tanpa perlu menjadikan hadis atau sunnah sebagai pedoman hukum dan kehidupan. Pandangan ini muncul akibat keterbatasan pemahaman terhadap fungsi sunnah serta pengaruh pemikiran modern yang menekankan rasionalitas dan kebebasan berpikir secara ekstrim. Nah, tujuannya menanamkan kesadaran akan pentingnya sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan asal-usul dan latar belakangnya munculnya fenomena ingkar sunnah baik dari segi sejarah, sosial maupun intelektualnya. Yang ketiga, memperkuat keyakinan dan komitmen umat Islam agar tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah secara utuh dalam kehidupan beragama. Pengertian ingkar. Mengutip buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Hardy bahwa ingkar sunnah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni ingkar dan sunnah. Kata ingkar sendiri itu berasal dari kata angkaro yungkiru yang artinya menolak atau mengingkari. Sedangkan sunnah memiliki arti jalan yang dijalani terpuji ataupun tidak. Bahwasannya ingkar sunnah adalah sebagai sesuatu nama atau aliran suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sumber dan dasar syariat Islam. Kelompok yang ingkar sunnah ini disebut juga ingkarus sanah. Mereka menamai dirinya sebagai golongan Qur'ani karena hanya Al-Quran saja yang mereka yakini, karena dengan alasan bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan bukan memberi perincian. Nah, sejarah adanya ingkar sunnah itu, sunnah menjadi dasar kedua kan setelah Al-Quran dalam menjalankan syariat Islam sejak zamannya Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan hingga sekarang. Kelompok ingkar sunnah itu ada ingkar sunnah mutlak, ada ingkar sunnah kulli, ada ingkar sunnah syibikuli, ada ingkar sunnah juz'i. Nah, bagaimana tanggapan para ulama? Menurut Rasyad Khalifah, dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya, ingkar sunnah itu banyak ditemukan di Mesir. Gerakan ini itu dilakukan secara individual. Di Indonesia sangat minim referensi tentang kelompok ingkar sunnah yang bisa ditemukan. Syuhudi Ismail hanya menyebut tokoh Muhammad Ilham Sutratas sebagai tokoh gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Jadi gerakan ini itu sangat bertentangan dengan umat Islam di tanah air yang mayoritas itu berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad atau Al-Khairat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya. Jadi gerakan ingkar sunnah di Indonesia itu mulai muncul terang-terangan pada awal 1980-an dipimpin oleh tokoh seperti Haji Abdurrahman. Mereka itu membentuk kelompok yang dikenal dengan kelompok Qur'ani atau pengikut Al-Quran yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Mungkin hanya itu pembahasan bab 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.